buka jadwal saya nih hari ini. Saya tuh harusnya Minggu depan. Bulan Minggu depan? kalau nggak salah bukan masih 3 minggu lagi kalau nggak salah atau 4 minggu lagi, pokoknya bulan akhir Februari. Cuman kemungkinan saya bakal nggak bisa kan, karena insya Allah saya tengah bulan depan itu bakal pulang ke Indonesia. Saya udah bilang ke Asri, saya minta Maret. Cuman malah Asri naruhnya sekarang karena ternyata harus pembicaranya itu harusnya sekarang Pak Aziz ya. Pak Aziz mana ya? Ada conference. Ada conference ya, jadi Pak Aziz ada conference. Akhirnya saya dibilang udahlah sekarang aja, ya udahlah nggak apa-apa. Satu. Nah, efek daripada itu semua adalah saya apa ya? Ya itu tadi mungkin bahannya nggak ini ya, nggak terlalu mewah. Cuman mewah sih sebenarnya, mewah. Jadi saya kebanyakan ngambil dari ini. Saya teringat dengan dulu kan suka ngaji ya sama Pak Nopri, ngomonginnya kalau pengajian Pak Nopri itu bukan dia pengajian tapi misalnya ya diskusi ngomongin politik dan lain sebagainya. Nah saya mencoba ngambil sedikit dari diskusi yang panjang itu. Cuman saya khususkan memang nanti akhirnya untuk lebih ke apa yang bisa kita lakukan. Jadi masalah besarnya. Jadi kemarin itu kan dikasih judulnya apa sih? Membangun ekonomi umat ya. Jadi sebenarnya nggak berarti umat yang ini. Tapi nanti kita lebih fokus pada apa yang sih yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi bukan nanti ya, saat ini. Nah, ada konsep yang menarik sebenarnya. Kenapa saya jadi tertarik untuk nge-share ya terkait dengan itu tadi ekonomi. Bahwa ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi sederhana, cuman memang banyak kita yang tidak mengaplikasikannya gitu, ataupun mungkin kita nggak tahu ya. Jadi saya mulai dari cerita aja dulu deh. Saya cerita. Jadi saya itu dari keluarga ibu saya itu kan kakek saya itu meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ya, pokoknya meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu tuh ada tante saya itu 2 orang yang belum nikah. Tapi memang ada alasannya. Jadi waktu nenek saya udah meninggal juga lebih dulu, beberapa tahun lebih dulu waktu saya SMA. Cuman waktu itu waktu saya SMA kakek saya meninggal pas saya di ITB. Nah, jadi 2 orang tante saya itu, mereka itu nggak menikah karena memang nenek saya itu stroke dari saya SD sampai saya SMA 7 tahun 8 tahun, jadi nggak bisa. Dan tante saya salah satu tante saya itu mengurusi ibunya dia gitu. Mengurusi luar biasa 7 tahun itu. Ya gimana sih, orang stroke itu nggak bisa apa-apa ya, bukan cuma makannya seperti bayi tapi besar gitu. Jadi luar biasa gitu. Sementara kan keluarganya udah pada menikah, termasuk ibu saya juga udah menikah. Saudara yang laki-laki semua juga udah pada nikah, jadi tinggal 2 orang itu. Yang satu lagi juga sama ngurus kedua orang tuanya. Jadi yang satu istilahnya tuh kalau yang satu tuh ngurusin masalah administrasi maksudnya rumah tangga gitu ya, karena kakek saya juga udah tua. Terus yang satu lagi tuh ngurus ibu saya gitu. Tapi akhirnya dua-duanya meninggal. Kan belum nikah tuh. Nah, alhamdulillah yang satu 6 bulan sebelum saya nikah, dia nikah juga akhirnya. Dia punya dapet jodoh gitu ya, usia 35 36. Nah, yang satu lagi ini yang udah 40 tahun yang ngurusin ibu saya itu ya sampai sekarang belum. Tapi akhirnya dia tinggal sendiri di sebuah rumah. Saya punya rumah di sini. Cerita singkat ya.
ada yang permasalahannya begini sebenarnya. Jadi ini karena dia memang sendiri, sekarang kan kategorinya sendiri ya, dia udah sendiri terus ya kalau ibu saya datang juga cuma beberapa kali ya, kasihan, maksudnya kasihan tuh karena ya udahlah daripada nggak ada yang nengok gitu, jadi dia nengok saudara-saudara lain juga seperti itu nengok. Nah saya berpikir sejak itu saya berpikir sebenarnya ini kalau kasusnya seperti ini gitu ya, tante saya ini sebenarnya gimana ya harusnya ya, sehingga di Islam ini harusnya seperti apa ya orang yang seperti ini. Dulu pernah ada yang ingin menikah gitu, cuman akhirnya nggak jadi gara-gara itu tadi, waktu itu masih ibunya masih ada dan tante saya memutuskan untuk itu, untuk apa, merawat ibu, merawat ini yang sakit. Nah, pokoknya sampai sekarang gitu. Akhirnya saya temukan ini gitu. Jadi ini tadi intermezzonya, akhirnya saya temukan ini. Dan ini luar biasa. Saya juga sempat ya ngobrol. Jadi kan ada keluarga besar tuh, ada sepupu saya. Ya saya ceritakan tentang gimana sih sebenarnya harusnya itu. Nah, dari inspirasi saya ini dapat dari tadi itu, karena saya waktu itu sempat ngaji sama Pak. Jadi apakah itu? Jadi apakah itu? Yaitu ini pertama terkait dengan kebutuhan primer. Jadi kalau misalnya kita selama ini ngebahasnya di Midori mungkin terkait apa ibadah, gimana sih supaya ibadah yang baik, kemarin juga ngomongin sunnah-sunnah gitu ya. Cuman kita sekarang coba bicara masalah dunia gitu, tentang kebutuhan primer itu. Bahwa kita tahu bahwa kebutuhan primer itu ada, kalau dari dulu ada berapa? Ada 3 ya. Kalau dulu tuh bilangnya 3 ya. Sandang, papan, ya sandang, papan, sandang, badan. Ya cuman sebenarnya Pak Nopri, kalau Pak Nopri nggak setuju 3 ya. Karena ternyata ada 3 lagi yang lain. Yang memang itu yang pertama itu kesehatan, katanya, keamanan dan pendidikan. Nah bicara 3 kebutuhan primer yang lain ini, itu Pak Nopri itu langsung bawa ke politik ya. Jadi, tapi memang saya setuju sih. Jadi ada 6 sebenarnya kehidupan apa namanya kebutuhan primer manusia itu ada 6. Jadi makanan, tadi pakaian, terus perumahan, terus kesehatan, keamanan, safety, sama satu lagi itu pendidikan kesempatan pendidikan. Terus apa hubungannya pendidikan itu pendidikan apa kebutuhan itu? Bahwa ternyata istilah kebutuhan primer atau kebutuhan tadi itu adalah problem laki-laki, problem laki-laki, pure problem laki-laki. Saya sempat nyari dulu ini maksudnya apa sih problem laki-laki itu? Maksudnya adalah bahwa kebutuhan itu memang harus dipenuhi oleh kaum laki-laki seperti kita. Jadi seperti kita kan semua laki ya, bahwa seorang laki-laki itu harus memenuhi kebutuhan primer. Nah, nanti kita bicara selain kalau diri sendiri jelas, tapi siapa aja sih yang harus kita support? Nah ternyata wanita itu yang harus kita support. Nah kembali lagi yang tadi, ternyata wanita itu memang tidak, kalau yang saya simpulkan ya, ini kesimpulan saya sendiri ya, kalau yang saya simpulkan bahwa wanita itu sebenarnya tidak punya kewajiban sama sekali ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu, untuk melakukan something, pekerjaan misalnya, yang jelas kerja ya, untuk memenuhi kebutuhan diri. Karena sebenarnya kalau ya ntar kalau saya salah nggak tahu ya, ini kan kesimpulan saya setelah saya baca. Jadi ada bukunya itu ini apa ya, Diskursuta, bukan, Islam, Politik dan Spiritual. Nah, namanya aja udah Islam, Politik dan Spiritual. Ketiam. Oh ada buku ya? Ada. Ah ya. 2 biji apa 3? Saya baca deh. Bagian ekonomi. Jadi itu gitu, bahwa ternyata laki-laki yang namanya memenuhi kebutuhan baik primer, sekundер dan tersier itu sebenarnya adalah kewajiban dari laki-laki, seorang laki-laki. Jadi
bahwa laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan minimal kebutuhan dirinya sendiri. Nah di sini jadi refleksi bagi kita semua ya. Oh ya, tentang kebutuhan sendiri, kenapa kita harus memenuhinya? Saya mengambil beberapa contoh ayat Al-Quran ya, di ini Al-Jum'ah ayat 10. Artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Karunia Allah itu maksudnya ditafsirkannya bekerja ya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Terus ada juga Quran surat Muzammil, ini hanya partisinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah atau bekerja, dan orang-orang yang orang-orang yang lain berperang di jalan Allah. Jadi tadi kalau misalnya orang ada orang kerja dan saya nggak ngopi semuanya nih. Jadi katanya kalau misalnya di sini orang bekerja dan orang berperang itu mulianya sama gitu. Ya seperti itu. Nah, tadi kembali lagi ke yang laki-laki, bahwa ternyata memang laki-laki harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Saya Dan, bukan kebutuhan pribadi, maksudnya kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Ganti nama. Makasih dulu ya. Dan perlu dipahami yang perlu dipahami juga ya, bahwa orang tua, seorang ayah kan itu kan harus memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya ya, Cuman ada yang berbeda saat kita memberi anak seorang laki-laki dengan anak perempuan. Apa yang membedakan? Ini ceramah saya sebenarnya dari Ustadz ya, ceramahnya bahwa yang membedakan adalah kalau misalnya untuk anak laki-laki, orang tua itu hanya wajib memberi nafkah, memberi makan, pakaian, tadi kebutuhan primer itu sampai balik. Setelah itu memang tidak ada kewajiban orang tua itu untuk tidak memberi nafkah untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu dia sampai menikah, sampai dia menikah. Jadi kalau yang nanti punya anak perempuan itu sebenarnya lebih berat mungkin. Ini ya bayarnya lebih berat. Cepat-cepat dinikahi kan. Carikan calon Nunggu berapa tahun dulu. Dan memang seperti itu ya, bahwa laki-laki itu setelah balik itu memang diwajibkan untuk bekerja, tidak seperti perempuan. Nah, ini contoh salah satu lagi Al-Baqarah, ada suratnya ya, surat Al-Baqarah ayat 233, artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Kenapa saya tekankan bahwa laki-laki ini harus bekerja memenuhi kebutuhan primer? Karena memang kalau kita perhatikan ya, di zaman sekarang ini banyak laki-laki yang loyo ya, lemah lah. Lemah itu maksudnya, ya termasuk saya sih sebenarnya. Saya sejujurnya aja sampai SMA pun masih minta uang gitu, malah ngambek saya kan. Nah, waktu itu saya belum tahu sih. Dan ternyata ya begitulah. Dan memang harusnya perlu ditanamkan di sini bahwa minimal sekali seorang laki-laki itu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Di sini alhamdulillah punya penghasilan sendiri semua ya. Untuk saat ini minimal. Selamatlah sampai tahun beasiswa habis. Tapi seperti itu. Dan wanita itu tadi saya tekankan lagi tidak wajib mengupayakan. Lalu bagaimana wanita itu bisa hidup? Ya. Dan ternyata ada 4 orang laki-laki. Yang kalau 4 orang laki-lakinya ini sejati, yang memang harus memenuhi kebutuhan seorang wanita. Jadi ini juga harus menjadi satu pegangan.
siapa aja? Tadi kelas 1 udah ya. Bapaknya. Bapaknya. Bapak. Suaminya. Yang kedua adalah Suaminya. Yang ketiga Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. anak laki-lakinya dulu. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang keempat baru tadi saudara laki-laki. Oh iya. Jadi, nah ini sebenarnya intinya yang tadi saya sebutkan. Iya. Kembali ke cerita cerita tante saya itu saya jelaskan bahwa memang ternyata tante saya ini memang harus ada orang laki-laki yang menafkahinya kebutuhan primer tadi itu, yang sandang papan pangan. Walaupun memang sebenarnya dalam tanda kutip warisannya sangat banyak ya. Kakek saya warisannya sangat banyak. Dan itu juga mungkin penyebabnya kenapa laki-laki itu diberi warisan itu dua kalinya daripada perempuan, karena tadi itu tanggungannya. Nah refleksinya adalah ke kita bahwa cobalah kita saat ini melihat istri kita yang pertama kan, terus ibu kita yang belum punya istri ya ibunya gitu kan, ibu kita itu terpenuhi gak itu sandang papan pangannya gitu. Terus saudara perempuan kita pendidikannya gimana, kesehatannya gimana dan lain sebagainya. Terus siapa lagi sih? Anak kita ya, berarti anak kita. Karena itu ternyata memang punya tanggungan. Sejujurnya saya setelah tahu ini luar biasa berat. Luar biasa berat karena saya punya adik 2 perempuan dulunya dan ya seperti itu. Ya di sini ada hadis juga, hadis riwayat Muslim yang memperkuat itu ya. Jadi mulailah menafkahi dirimu sendiri jika tersisa. Rasulullah bersabda, mulailah menafkahi dirimu sendiri. Jika tersisa maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa maka untuk kerabat dekatmu. Nah, sebenarnya di sini ada yang ingin saya terangkan adalah bahwa mungkin kita sering sering lihat misalnya ada sodako atau korban bencana sinabung. Ya sinabung kan sekarang banyak bikin seringan. Cuman saya bukannya melarang gitu. Cuman harusnya kita memang melihat dulu itu sebelum itu. Orang-orang yang ini yang wanita-wanita tadi yang ya kan kerabat dekat itu, yang apakah memang mereka sudah tercukupi makannya? Apakah setiap hari itu mereka sudah gak ada masalah sama pakaiannya gitu. Jangan-jangan tiap hari pakaiannya itu terus itu, malah cuma terus atau satu lagi rumahnya. Ini yang harus dievaluasi, karena memang ya dari hadis ini kita harus mengutamakan itu dulu. Setelah itu selesai, kalau ada sisanya baru kita. Terus sekarang pertanyaannya ada 2 sih, tapi yang pertama itu pertanyaannya gimana kalau laki-lakinya itu yang mengelilingnya itu laki-laki lemah gitu ya. Lemah semua lah, pokoknya nggak ada yang ini nggak, ada yang tahu nggak? Kalau misalnya udah ayahnya sakit, apalagi tadi Suaminya sakit, suaminya entah kemana gitu kan, terus anaknya masih kecil, terus saudara laki-laki yang nggak punya, gimana? Terus gak punya bisa makan gimana? Gak ada kerabatnya gitu. Ya misalnya kerabatnya nggak ada. Ya misalnya atau kerabatnya. Cuman pertanyaannya sekarang siapa sih? Kira-kira siapa setelah mereka? Jadi level setelah mereka 4 orang ini. Tetangga. Iya betul, tetangganya. Makanya itu Rasulullah sangat menekankan bahwa iya tetangganya, kalau tetangganya lapar apa enggak gitu. Itu juga salah satu poin bahwa tetangga itu juga tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab kita. Jadi alhamdulillah tetangga saya kayaknya kaya dia. Dia puji gaulkan. Dan memang itu bukan main-main loh. Maksudnya level itu bukan main-main. Jadi kalau misalnya mungkin kita nggak sadar ya. Nggak peduli juga kan tetangga kita sebelah kita itu. Kalau di kampung kenal semua saya. Padahal nggak makan gitu. Ketemu sama kita bilangnya puasa padahal memang nggak ada makanan. Itu yang harus tanggung jawab kita. Kalau memang ternyata kita sudah memenuhi kebutuhan karena memang
saya hadisnya nggak di gimana? Tidak beriman ya. Kalau ada kita kenyang, tetangganya lapar, apa sih? Ya tidak sempurna iman sobat. Ya tidak. Ya begitulah. Saya lupa tadi di kopi. Ya lafadznya sih la yu'minu, tidak beriman. La yu'minu. Tolong dibantu Mas. Jadi tidak beriman. Tidak beriman ya? Benar ya? Tidak Ya. beriman atau tidak sempurna iman ya? Tidak beriman. Ya nanti tafsirnya bisa macam-macam. Tapi Jadi lafadznya tidak setidaknya la yu'minu. tidak beriman Ya. seorang itu jika dia kenyang, sedangkan tetangganya itu kelaparan. Tetangganya miskin semua. Tetangganya miskin semua gimana? Pemerintah. Nah iya tadi baru terakhir dari pemerintah. Nah itu kalau rumusan pemerintah kita ini. Nah saya ingin tekankan di sini dengan kita berpikir ya kalau saya Mas Radon, saya terus siapa ya semuanya lah yang ada di sini berpikir seperti ini dan berusaha untuk ini sebenarnya nggak ada masalah tuh sama apa, masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Karena memang akhirnya orang kaya itu ya susah gitu. Orang kaya itu susah, koneksi itu karena koneksinya gimana coba dia orang ada ibu ketemu ini nanti ketemu saudara laki-laki dan memang harta itu harus dibagi semua gitu. Nggak bisa kita keep kita harus cek itu semua satu-satu termasuk tetangga itu tadi. Kalau apalagi mungkin saya itu rumahnya itu dempet-dempet banyak tetangganya. Mungkin kalau yang orang kaya kan rumahnya renggang-renggang. Bukan orang kaya tuh, renggang-renggang tuh bisa di kampung. Bisa di kamu ya? Nggak ada tetangganya. Jauh. Jadi itu harus dicek. Baik, pandai ini juga. Dan Rumahnya lebih sempurna lagi. itu pertanyaan pertama ya. PSTJ. Kalau gimana kalau laki-laki yang mendirikan itu rumah-rumah. Terus pertanyaan kedua kalau itu enak lu wanita. Ternyata enggak juga. Disitulah wanita itu sehingga kalau misalnya kita memahami tadi yang saya sebutkan bahwa laki-laki itu harus memenuhi kebutuhan banyak wanita itu tadi, maka akan sangat logis dan akan sangat fair kalau misalnya memang wanita itu dituntut untuk tunduk sama laki-laki ya, maksudnya bentuk itu apa? Patuh sama laki-laki. Kalau gitu patuhnya sama siapa? Sama Allah. Wow, wajar kita. Iya, sama Allah. Satu sama Allah. Terus setelah itu Sama suaminya. Hah? Suaminya. Suaminya satu. Tergantung Kalau sudah misalnya. Kalau sudah nikah, kalau nikah. sama suaminya, kalau belum bapaknya. Sama bapaknya. Nah sekarang kalau bapaknya sama suaminya duluan mana? Suaminya. Suami prioritas pertama. Jadi ada di ininya. Suami gitu kan. Terus orang tua suami, baru orang tua istri gitu. Itu ininya apa? Urutannya itu. Iya memang. Itu tadi benar jawabannya memang suaminya. Jadi saya masih hadis ya, hadis riwayat Muslim. Jadi Aisyah berkata, siapakah yang bertanya ya pada Rasulullah, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab suaminya. Apabila dia sudah menikah. Terus Aisyah ini bertanya lagi, lalu siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Dan Rasulullah menjawab ibunya. Jadi makanya tadi jadi koneksinya benar ya, bahwa karena ibunya juga bagian dari dia yang harus dinafkahi. Dan nah pertanyaan sekarang menarik. Gimana kalau misalnya antara ibu dan istri terjadi konflik? Ini coba deh cari di Google ya. Itu banyak loh yang membahas ini, fikihnya tuh gimana. Jadi semakin tentang. Terus terang banyak sih jawabannya, ada yang bilang ibunya, ada yang bilang istrinya. Nah ini jadi bahan diskusi ya, siapa yang harus diutamakan. Tapi yang jelas kalau saya prinsipnya setelah saya banyak baca yang artikel itu ya, saya simpulkan memang kewajiban, artinya begini, kewajiban seseorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan primer wanita-wanita yang ada di sekelilingnya itu tidak bisa yang ini dulu dipenuhi terus yang ini enggak gitu. Cuman harus memang itu kewajiban, empat-empatnya itu. Kalau misalnya selesai ya selesai. Kalau ibunya kelaparan ya harus
Ya tergantung urgensinya gitu. Ya tergantung urgensinya. Kalau misalnya ibunya yang satu ibunya minta apa yang aneh-aneh, tapi istrinya nggak makan kan, memang harus. Itu sih, mungkin dalam keadaan normal ya. Nanti kita diskusikan lah bisa begitu. Jadi istri dulu. Terus juga istri. Kenapa? Istri dulu. Ya, saya terus terang saya masih silakan dicari detail. Mana yang butuh dulu? Mana yang lebih dulu? Kalau dua-duanya butuh, Iya berarti diusahakan Mana dua-duanya lebih kan, berarti kalau urgensi kayak gitu gitu. kan. kalau dua-duanya urgen, Iya, orang tiga tuanya. orang apa terjebak di dalam gua itu ya itu pengen aja sih masalah itu atau yang ini ya itu kan topiknya ikhlas sebenarnya. Biasanya di kita hadisnya ikhlas ya, cuma saya dari situ nyimpulin orang tua itu tidak perlu dibandingkan istri dan anak. Kalau disisa baru dikasih ke dan kayaknya sampai ekstrim ya kalau mendengar penjelasan hadisnya gitu kan, sampai kelaparan sampai besokan harinya gitu ya, gimana ya? Iya. Ini memang ibu dulu sih, hanya tinggal masalah mengatasi konflik dengan istri penjelasan. Jadi ya gitu lah. Ya gitu lah. Cuma memang ya ibu itu mungkin begini ya, pada saat seorang istri patuh sama suaminya, saat dia memang dan suaminya patuh sama ibunya, memenuhi keinginan ibunya, itu sebenarnya semuanya baik ya. Jadi nggak ada pelanggaran gitu. Makanya saya tadi mungkin saya setuju sih cenderung ke ibunya, karena kalau istrinya ikhlas gitu, tidak dalam tanda kutip ya nafkahnya kurang atau dia ikhlas dan si suaminya juga lebih prioritas pada ibunya, itu kan dua-duanya dapat kebaikan. Dan mungkin cerita Nabi ini ya, saya nggak tahu bener nggak sih cerita tentang Nabi Ibrahim yang datang ke anaknya Ismail ya, tukar pintu. Oh iya, ganti ada itu. Oh iya. Bahkan sampai ayahnya bilang bercerai ya, coba suruh. Nah itu kan itulah apa makanannya apa gitu kan? Makanan ya. Iya makannya. Yang ditanya kan sama si itu, Nabi sama Ibrahim ya? Nabi Ibrahim itu Ke istri istrinya. pertama. Satu-satunya mengeluh, satu enggak. Satunya mengeluh, terus pas satunya mengeluh itu ketemu Ismailnya, langsung dibilang ganti palang pintunya. Bukan itu deh. Oke. Coba dia ngomong dia pesankan ke istri. Iya, ke Pesan istri, istri. iya. Oh iya benar. Pesankan sama suamimu. Karena iya. Terus yang Sekarang kedua nggak bilang ketemu. yang pintu ini bagus gitu. Enggak, saya baru dengar deh. Apa? Pertahankan pintunya. Mana ya? Apa? Saya belum Enggak ada ininya kok, ada apa? Ya emang di sirah Nabi Oh, disuruh Ibrahim mati. mereka bisa. Enggak itu hadis kan ya? Iya, datangnya dalam. Panjang itu ini. Tapi secara fikih Oh, benar. iya, iya. Karena Dia 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 sakusa mana? wajibnya ke ibu. Enggak saya mau udah lama Iya, itu. iya. Harta dia, Betul. harta kita itu otomatis milik bapak kita. Jadi bapak bisa datang ke rumah saya ngambil apapun itu bisa. Jadi itu yang kadang perlu difahami istri juga gitu pak. Jadi bukan wah kok mendahulukan bapak, bukan mendahulukan, ini memang harta bapak saya. Di harta di rumah itu yang harta saya itu ya harta bapak saya. Sebenarnya tidak perlu izin ke istri secara fikih, secara law ya. Tapi tentu kalau dalam kehidupan kan Realitanya nggak begitu Pak. ya, itu bukan realita tentu misalnya bisa harus begitu. menjaga perasaan dan lain-lain perlu diterapkan. Realitanya apalagi kalau masa sekarang itu kan suami istri kerja gitu, jadi ada harta gunung gininya gitu kan. Punya istri, punya suami, kalau bapaknya ke situ ngambil apa gitu, ternyata punya istri. Oh iya. Parah gitu. Yang ribut kan ini ya. Kalau misalnya kita udah kalau kita udah kasih ke istri, berarti kan harta istri kan. Ya. Berarti Makanya. kalau bapaknya nggak tahu ngambil punya istri ya, iya benar. Ya mungkin diskusinya jadi banyak ya. Jadi kita langsung buka aja lah diskusinya. Itu pengantar aja sih dari saya. Udah lama. Silakan. Kalau ada yang Nggak tahu. Oh iya. Terus next.
Ada snack ya? Iya. Katanya tadi di Gelas, sini gelas. tadi. Di gelas. Yang menarik itu di sana kita ngomongin ekonomi, cuman diawalinya dengan ini tadi, kok yang bahas malah kualitas. Ini dua-duanya buat hari ini. Silakan. Cukup nggak? Cukup kan. Baik, nah ini yang pernyataan Deh. untuk kasus di mana seorang wanita dikelilingi laki-laki yang lemah. Gitu. Nah, ini bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap laki-laki lemah ini? Kapan itu saya baca status Facebook ya, Pak Najib, alumni Polda bilang, kayaknya sudah saatnya nih kita membuat pemberdayaan laki-laki. Nah, sebenarnya alasan beda. Maksud dia lemahnya dalam arti apa dulu nih? Lemah nggak bisa mensupport secara Baik kehidupan. finansial, secara Nggak, kehidupan. maksudnya alasannya apakah karena memang tadi bisa bapaknya sakit-sakitan Oh, atau gitu ya. karena apa gitu kan? Oke deh, kalau itu saya spesifik ke ini apa namanya, misalnya pengangguran, nggak punya kerja atau nggak punya keahlian atau gimana lah gitu. Nah, terhadap kan banyak di Indonesia ya laki-laki yang seperti ini gitu, mungkin masih seger gitu tapi terus nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, muter-muter aja. Gitu. Nah ini sekarang kalau seandainya benar nih ada gitu ya Kementerian Pemberdayaan Laki-laki gitu, nah kita dengan mindset pemerintah program seperti apa yang bisa diajukan gitu untuk memberdayakan laki-laki seperti ini? Kayaknya bisa jadi salah satu solusi sosial ya, masalah sosial ya, kalau seandainya orang bakal dapat ini nih, model perdamaian nih. Di aplikasi sudah ada. Dia namanya Menteri Tenaga Kerja. Gimana? Menteri Tenaga Kerja Menteri sebagian, Tenaga Kerja ya? Menteri Pendidikan sebagian. Oh gitu ya? Kan dia need to educate. Kayak ini ya, apa, Menteri Pendidikan kejar paket A, B, C gitu ya? Semua. Iya. Jadi memang maunya berbeda, tapi itu yang sudah bahas yang politiknya. Kewajiban pemerintah itu mendidik, membuat orang itu punya kemampuan. Punya daya. Kalau di tahun lalu kan karena prinsip dasarnya manusia itu terhormat kan, punya dignity. Nah dalam proses itu sebenarnya tadi perlu diskusi dulu apakah wanita itu memang diharamkan nyari atau karena pada dasarnya dia pun diambil wanita soalnya. punya dignity sebagai manusia untuk mandiri. Jadi setelah terikat baru Islam dia. itu Kalau dia nggak bisa, baru sama laki-laki gitu. baru. Nah, jadi cara konsep kalau dilihat itu ada kemampuan kita semua bisa kerja. Kok banyak Ya, makanya yang diedukasi itu sebenarnya mencerdaskan. yang kerja di bank? Kalau balik ke 5 prinsip, Coklat ini bilang bahwa itu bilang 6 ya. Tapi kalau kita sebenarnya 5. bisa apapun Menjaga setelah akal, lakukannya. menjaga nyawa. Kecuali Yang 5 Sebenarnya prinsip kayak gitu dasar kan. yang Mereka dijaga oleh kayaknya agama dianggap Islam. wanita. Yang semua itu sebenarnya nyawa. PB tadi. Menjaga Kenapa? makan, pakaian itu lebih ke Urusan universitas lain dia juga menjaga agama. gak ada di situ. Dan Sehingga kalau masuk IPB masuk gitu ya. Menjaga Nah itu gitu. Kenapa kan laki-laki yang masuk? Iya, nasab, Karena keturunan, perempuan nasab, turun. istilah. Ya dan apa ya? Jadi balik ke pola pikiran tambah lagi. enggak juga karena memang Ya, yang jelas Lowongannya 5 ya. ini Nah itu bagian banyak wanita yang masuk juga gitu. menjaga otak itu. Salah kayak ini. Oh iya. Waktu Supaya nggak gila. pakai sebagai Jadi di antaranya juga mengembangkan ya. misalnya Supaya orang itu pada pelayan, lama pada bekerja. Nggak boleh misalnya itu berbau antara laki Ya, dan ini perempuan gitu. kembali ke sebenarnya practically sudah ada. Hanya nuansa melihatnya kadang melihatnya seperti tugas rutin ya. Kalau kita melihat pembiasaan dan konsep itu, oh ini amanah bahwa dan bagus ya. Kita mulai berpikir sebenarnya sistem orangnya agak simpel-simpel juga ya. Jadi kita mulai bisa start dari sekarang gitu. Dari sekarang misalnya tugas kita supaya komunitas kita itu benar. Start dari Pak RT aja, itu menarik. Pak RT, Pak RW. Kalau bisa warga saya itu qualified kerja sekarang masuk di usia kerja. Gimana meyakinkan itu? Kan nanti kita bisa buat pelatihan apa gitu, minimal dia bisa mandiri ya. Tapi sebelum itu sebenarnya ke nolnya kesadaran bahwa dia itu harus kerja. Jadi tetap serahkan ke dia dulu.
Karena prinsip itu walaqad karamna bani Adam, dia terhormat sampai dia terganti bantu itu. Kayak bibi tadi, kalau bibinya mau kerja mestinya dia dilarang karena dia manusia, dia punya hak untuk mandiri gitu. Tapi kalau dia bermasalah baru orang masuk ke ring 2 ya. Diskusi kita dulu, Mas Panji silakan. Ya, jaring pengaman sosial Islam itu ya itu mulai dari 4 itu sampai tetangganya. Sebenarnya tetangga ada dua, tetangga dan tetangga jauh. Ada ya, tetangga jauh itu sehingga mengharuskan yaitu kaum muslimin yang jauh gitu. Kan misalnya di itu disebutkan semuanya. Jadi ke Allah satu, ke samping itu yang horizontal itu ada lapis-lapisnya. Nah kalau itu jalan memang yang menarik ya. Kok bisa sih ada poverty di Islam itu sebenarnya agak satu yang perlu dipikirkan gitu. Tapi ya kita bisa mulai dengan sistem sederhana. Kalau mau dibalik masjid sebagai poros bisa. Kalau bisa jamaah masjid itu jangan ada yang miskin. Sekarang connect lagi dengan diskusi M3 itu. Kenapa masjid harus punya kemampuan dong kalau begitu mengupgrade orang-orangnya? Ada pelatihan apa, apa? Ya sebenarnya menarik sih ya kalau membayangkan ini apply di lapangan ya. Kalau kita imam masjid di Indonesia yang warganya banyak itu kan seru ya, bisa apa inovasi sosial jangan sama yang gitu ya, yang tadi wanita bekerja itu ya memang saya juga ada dapat artikel, cuma nggak kopi sih. Jadi anaknya Rasulullah yang wanita Fatimah itu juga katanya dia mau ini pernah numbuk apa gandum ya, bukan dapat ya upah. gandum juga terus ini Ya untuk mendapat upah lah intinya. Artinya kan dia juga bekerja untuk mendapatkan uang. Terus satu lagi juga kasusnya ini apa istrinya Nabi Ayub ya yang sakit itu. Yang dia sakit lama, itu juga kan. Iya. Kan sebelumnya dia bersabar kan. Iya. Istrinya itu, nah itu bekerja juga ya. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya itu. Jadi memang nggak saya bahwa wanita itu kan. Cuman memang banyak sekali itunya harus hati-hatinya itu tadi karena wanita kan dari masalah hijab dan lain sebagainya. Karena kalau di bekerja itu kan bekerja yang seperti apa ya. Nah sekarang kan bekerjanya wanita banyak kan. Jadi tidak menafikan bahwa wanita tidak boleh bekerja juga. Itu menariknya disiapkan dengan wanita-wanita kaum muslim itu punya pekerjaan yang kira-kira karena jelas banyak guru jelas ya, peran guru itu susah juga karena kita perlu ngajar wanita lagi. Kalau kita mau strict dengan prinsip itu kan ya kalau wanita kecil kita bisa ngajar, kalau wanitanya anak SMA kan beda yang dihadapi udah beda. Artinya kalau mau strict dengan prinsip itu memang kita perlu siapkan pasukan pengajar wanita, pasukan tentang ini ya, topik ini katanya saya dengar memanalikan apa ya? nggak tahu sih. Pernah ada Ya. Ustadz itu Tahu. Ustaz Amerika. itu nggak? Ustaz enggak. Pakistan tahu juga. Enggak kan? Oh Amerika sebut. Nah, dia di Indonesia di Amerika. Tinggal di Amerika. kenapa Amerika? Anti patriarki. Jadi kalau Amerika ya. Ustadz YouTube ya. Nah, Roman Alika membahas tentang topik ini memberikan dari sudut pandang yang agak beda dan menarik. Menurut Roman Alika, generasi muda perempuan sekarang itu mereka kekurangan idola perempuan. Idola perempuan. Nah, makanya sangat dibutuhkan ya perempuan-perempuan yang punya prestasi di bidang di ranah masyarakat gitu. Katanya kalau Roman Alika ya kapan tuh ketemu sama anak perempuan muda Amerika gitu, muslim berjilbab tapi mengidolakan Irsyad Manji.
Irsyad Manji pernah dengar nggak? Irsyad Manji, Feminis. padahal ini si anak-anak muslim perempuan mereka nggak tahu Irsyad Manji siapa, cuma taunya ini maksudnya Irsyad Manji itu perempuan muslim terkenal gitu, internasional, wah hebat nih foto bareng gitu. Kan itu kan mengenaskan. Manji itu ya feminis Coba sih, dia sedikit. nggak pakai juga makan Kurang kebalik. Laki-laki. perempuan cuman dia pandangannya tuh Siapa? feminis. Irsyad Manji. Oh iya, lesbian. Iya. Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu lah Iya kalau nggak Tapi salah. ngaco. Dia lesbian. ya maksudnya ya Lesbian feminis dan itu pengkampanye lesbian. kaum feminis lah ya. Ya bebas nih dia mau berkulit itu. Gak keluarin asal jangan maksa saya. Silakan sih nambahin. Pernah diposting juga Pak Wisnu kan, ini ya apa yang wanita idaman yang menghasilkan apa anak-anaknya tuh hafal Al-Quran. Oh iya. Mungkin itu juga bisa jadi idola gitu. Harus di-expose tuh berarti. Banyak sih. Itu Kompasiana ya. Kalau pernah Media. baca di juga kan ibu rumah tangga profesional tau nggak? Bu siapa? Bu Bumi ya. Itu bagus sih. Coba Google ibu rumah tangga profesional. Katanya cuma baca pakai sih. Tambahin asli. Iya, gimana? Asli gimana sih? Fajri mana? Yuk tambahan. Iya. Gimana sih? Yuk. Nambahin. Wih, ayo. Nambahin gimana? Gimana kalau mengira-ngira apa? Recehan. Oh ini udah ngomongin recehan sih, salah. Oh salah. Apa lagi? Udah itu aja sih. Ada copet aja. Memang ilmu ekonomi yang mendasar ini kurang tersosialisasi. Jarang kajian yang tentang tadi jihad dan bekerja itu sama. Sebenarnya kalau ada orang laki-laki malas itu memang keterlaluan juga. Itu ya secara Islami terlaluan juga. Jadi ya perlu secara konsepnya perlu di bekerja itu ibadah dan lain-lain itu perlu diurus. Kayaknya itu lantas mungkin langkah ke nol. Pendidikan dulu orang itu di usia punya cita-cita, punya kemampuan. Kalau saya melihatnya begini, terkadang kita banyak ya berbicara tentang secara makro, gitu, ekonomi secara makro, gimana supaya setiap orang itu sejahtera, gimana supaya orang itu nggak kekurangan makan. Gitu. Tapi banyak kan sekarang kan yang di tahun politik, presiden, kalau presiden banyak yang bilang apa harus mau apa ekonomi harus tumbuh dan lain sebagainya secara makro. Tapi mereka sendiri kalau menurut saya, kalau misalnya setiap lelaki di Indonesia itu ditanamkan pemikiran seperti yang tadi bahwa dia itu harus bekerja dan dia itu harus memenuhi apa dan sebagainya yang seperti itu harusnya bisa menyelesaikan sudah bisa menyelesaikan banyak masalah sih. Mungkin nanti program berikutnya adalah pekerjaan seperti apa gitu. Pekerjaan seperti apa dan itu memang kalau di pembicaraan saya sama Pak Fikri apa diskusi ya sama Pak Fikri itu memang harusnya level negara itu. Jadi, ada seseorang Tapi di dalam diri Rasulullah dia ngirim TKW. minta sesuatu itu saya kurang tahu ya minta makan atau apa gitu terus yang dikasih itu kampak kan enggak itu gimana sih ceritanya? baru baca Gimana? Jadi ada lelaki Ansar datang ke Rasulullah, dia minta sesuatu. Rasulullah nanya, kamu ada apa di rumah? Dia bilang dia ada kain kasar yang sebagian dijadiin selimut, sebagian lagi dia jadiin apa ya? Terus satu lagi tuh kayak apa ya, wadah buat minum sama keluarga. Suruh Rasulullah bawa disuruh bawa gitu ke rumah, datangin, terus dilelang sama Rasulullah.
ada di dalam itu akhirnya laku 2 dirham. Nah, 2 dirham ini sama Rasulullah disuruh dikasih ke laki itu. Nanti 1 dirham untuk beli keperluan, 1 dirham lagi untuk beli kapak. Nah, dikasih kapak terus kamu balik lagi ke sini. Jadi bawanya kapak ke Rasulullah harus pasang kasih pakai pegangan kayu gitu. Terus dikasih pergi kamu ya kayak jual kayu bakar atau bagaimana selama 15 hari jangan kembali. Jadi setelah 15 hari itu dia berhasil bawa 10 dirham. Nggak tahu itu bersih atau apa, saya lupa. Jadi akhirnya terus di akhir itu Rasulullah menekankan, dia baru ngasih nasihat yang seperti ini lebih baik daripada bagi kamu daripada kamu ntar ada tanda nanti di akhirat karena kamu meminta-minta. Itu maksudnya di Arab itu nyari kayu bakar gitu. Pelepah kurma. Pekerjaan susah itu. Kan banyak pohon juga. Banyak di Madinah itu banyak. Kalau di gurun ya gurun. Pohon gurun apa banyak? Saya itu Nggak tahu. Pohon siwak. Jadi banyak. Mungkin kalau ke kita semangat itu ya menciptakan lapangan kerja kan? betul Mas Oman. Jadi ke masing-masing kitanya untuk lapangan kerja atau Mempersiapkan. bisa menciptakan lapangan kerja atau mungkin menciptakan enable teknologi, sesuatu yang bisa membuat lapangan pekerjaan. Ya kan kalau dosen mungkin nggak bikin perusahaan, dia Mempersiapkan bikin tenaga sesuatu kerja. yang bisa dibawa oleh seorang bikin perusahaan. Ya selain orangnya tentu. Ya orangnya kan punya keterampilan. Jadi diharapkan kalau misalnya punya keterampilan dan punya pola pikir kan bisa juga kalau misalnya ternyata ada mantan anak didiknya bikin perusahaan kan kita dapetin juga, dapat pahala juga gitu loh. Insya Allah. Kalau misalnya menciptakan lapangan kerja mungkin bakat-bakatan ya Mas Open ya. Kalau saya terus terang aja waktu dulu tuh pernah juga bikin ini ya, coba bikin apa? Mebel gitu loh. Enggak apa namanya? Bikin mebelnya gitu loh. Cuman pemasarannya nggak bisa gitu loh. Akhirnya barang itu menumpuk banyak dan apa ya, butuh produksi gitu kan butuh modal, karyawan butuh dibayar gitu kan. Akhirnya lama kelamaan ya ini tutup gitu, nggak nutup penjualannya itu yang susah. Itu sampingan dulu, tapi karena mungkin nggak ditekuni ini aja sih. Karena sampingan Pak. Bukan. Ini juga siapa? Nggak sampingan amat juga sih. Jual belinya tuh gitu. Bikinnya. Oh gitu ya, kayu gitu. Beli kayu diolah gitu loh, jadi bikin mebel apapun bisa gitu loh. Wow. Karena sentranya di Cirebon itu kayu jati ya, sama rotan itu kebetulan di desa saya gitu loh. Ini jadi udah turun temurun itu dari zaman dulu, zamannya wali gitu. Katanya gitu loh, saya juga tahu. Sunan. Katanya. Sunan apa namanya? Zamannya wali. Sunan apa namanya? Langgung Jati ya? Iya. Iya.